Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang beberapa waktu lalu konon kabarnya kabur ke Sydney, Australia untuk menghindari gelar perkara serta penetapan tersangka. Tapi ketika dia sampai di Sydney, dia ini malah membuat acara bedah buku omon-omonnya. Yang ternyata ketika bukunya itu dijual juga di akhir acara, tidak ada yang mau beli, teman-teman. Sampai-sampai pembawa acaranya atau hostnya itu mengatakan bahwa capek-capek loh buku ini dibawa dari Jakarta 10 buah dengan berat seperti ini. Waduh. Tapi semua yang hadir terdiam, teman-teman. Gak ada yang mau beli. Ya siapa yang mau beli? Orang-orang diaspora ini mungkin tahu ya kan. Aduh, ini bukunya omon-omon ini isinya nih, sampah semua ini isinya. Siapa yang mau baca buku begini ya kan? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya video di mana Abah Anies Baswedan lagi-lagi menyenggol soal hutang kereta cepat Wush ataupun pemanfaatan penggunaan kereta cepat Wush yang kata Abah Anies. Nantilah kita simak videonya karena ujung-ujungnya Abah Anies kena skakmat pendukung dari Pak Prabowo. Waduh, jejak digitalnya sampai dibongkar, teman-teman. Inilah ya, orang kalau mengkritik tapi susah bercermin. Nah, beginilah ujung-ujungnya. Nah, terakhir kita juga akan melihat dan mendengarkan beberapa pandangan ataupun pendapat mengenai isu usulan Presiden kedua Soeharto untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan beberapa video terkait dengan Budiari yang kemarin sempat menggemparkan jagat maya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Lagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke yang merasakan. Apa ini? Anies dan proyek monumen berbiaya fantastis. Waduh, ada bambu tuh, ada sepatu tuh. Waduh, jejak digital memang kejam. Waduh, dibongkar loh, bambu-bambu kebanggaan Anies dibongkar loh. Apa ini? Waduh, proyek Anies yang jumlahnya fantastis. Waduh, susah memang ya. 12 program buruk era Anies menurut survei Populi Center. Waduh, DPR minta Anies Baswedan bangun puskesmas ketimbang ubah RSUD jadi rumah sehat. Waduh. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya semua ya kan? Oh, di medsos kuat banget. 200. Nggak ada yang mau beli loh. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa kali loh. Kasihan kali Roy Suryo bawa buku loh. Belilah itu. 200. Belilah itu bukunya. Kasihan kan yang mau beli. 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang lebih 200 sudah ada. Teman dan cuma melihat Pak Jokowi ke kampus, tapi tidak pernah tahu apakah Jokowi itu lulus dan juga memiliki ijazah, termasuk ijazah aslinya. Ya, Roy Suryo itu tahu apa tentang perkuliahan Pak Jokowi. Betul. Tahun 80 ketika kami masuk kuliah, Roy Suryo masih pakai celana pendek. Oke. Roy Suryo pakai celana pendek masih SD gitu kan. Tahu apa ya kan? Dia dapat informasi dari mana kalau saya cuman sekilas tahu Pak Jokowi? Saya tahu persis. Saya satu angkatan. Silakan tanya kepada teman-teman satu angkatan. Kita ini satu angkatan itu, ya, yang jumlahnya itu kurang dari 100, ya kan? Itu saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Kita itu udah kayak keluarga.
kita punya semacam perkumpulan namanya The Spirit 80. The Spirit 80. The Spirit Iya, itu yang 80. kemudian dikritik mereka, kok alumni lulusan 85 tapi dibilang The Spirit-nya 80. Itu apa maksudnya? Ya angkatan masuknya. Yang dihitung itunya ya. Ya kalau lulus 85 kan angkatan 80 lulusnya macam-macam, ada yang 85, ada yang 86, bahkan ada 87. Nah, Ya itu kan? yang didefinisikan oleh Roy Suryo. Kagama mulai mendefinisikan bahwa alumni tidak mesti dia lulus. Pak Jokowi memang masuk tahun 80, tapi dia tidak lulus. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Alat buktinya lengkap kok. Betul. Foto-foto segala macam. Lo saya menyaksikan kok. Iya. Dia tahu apa? Lebih tahu saya apa Roy Suryo? Saksi hidup. Mati kalau sudah pertanyaannya seperti itu, betul. Lebih tahu siapa? Saya atau Roy Suryo? Ya tadi ketika saya masuk kuliah bareng Pak Jokowi, Roy Suryo di mana? Iya. Masih pakai celana pendek. Kalau hanya bicara dosa, ya banyak orang-orang berdosa di Republik ini, tapi kita jadikan pahlawan, kita jadikan bapak bangsa. Dosanya dosa kemanusiaan kok. Ketika saya bicara Bung Karno, ya dalam soal Romusa dan Jugun Ianfu, itu kan fakta sejarah. Fakta sejarah pahit kejahatan kemanusiaan loh, Romusa sama Jugun Ianfu itu. Bung Karno ada di dalamnya sebagai aktor utama. Kalau hari ini Bung Karno nggak mungkin lepas dari jeratan tindak pidana perdagangan Orang. Tapi kalau itu saja yang kita ungkit-ungkit, benci kita sama Bung Karno. Padahal kita butuh Bung Karno juga untuk kemerdekaan. Dia elit paling topnya untuk tokoh Republik, dia. Walaupun pada saat yang bersamaan dalam periode 42-45 itu, dia yang mengorbankan nyawa bangsa kita untuk jadi apa, Jugun Ianfu dan Romusa. Wah, fakta sejarah Romusa juga. itu nggak cuma di Indonesia loh, dikirim ke Singapura, dikirim ke Thailand, dikirim ke Burma, mati semua. Bahkan kalau yang dikirim ke Singapura tuh dibayangkan, digambarkan dalam tulisannya Profesor Aiko Kurosawa dan dalam bukunya Cindy Adams, dikirim dalam kotak-kotak yang dipres kayak kayak kotak konsentrasinya Yahudi itu, dalam kotak-kotak yang padat tanpa saluran udara yang memadai, yang panas, dikirim tuh kayak kontainer-kontainer ke Singapura, 1.500 orang buat kerja dan buat mati di sana. Bung Karno mengakui itu dalam buku Cindy Adams itu, biografinya Bung Karno itu. Buku biografinya Bung Karno yang mungkin nggak dibaca sama orang-orang yang hari ini tiap sebentar bicara atas nama Bung Karno. Anda pasti semua tahu ada tokoh di PDIP yang namanya Ripka Ciptaning, seorang dokter. Oh iya. Beliau iya. pernah mengatakan, dikutip sebagai mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI, ada bukunya. Dan lebih jauh lagi, saya lihat rekaman wawancaranya di WA saya. Ketika ditanya siapa yang dia salahkan, TNI. Dan dia bilang juga anak-anak PKI banyak di dalam PDIP. Artinya ini bukan hearsay, itu ucapan Riptani. Pengakuan langsung kan? Pertanyaan saya kepada Anda, pakai logika saja. Kalau dulu Masyumi, PSI dan kekuatan-kekuatan mahasiswa lain mendukung tentara untuk menghadapi PKI dan Nasakom, orang-orang anak PKI yang ada di dalam PDIP atau partai lain, apakah bodoh untuk tidak mengalami pengalaman balas dendam anak-anak waktu itu? Secara nasional dia nggak bisa lagi kembali seperti dulu, tapi itu tidak berarti mereka bukan ancaman. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Budi Ari sebut arti projo sejak awal bukan pro Jokowi. Itu singkatan dari media. Pertanyaannya gini, kalau emang projo itu sejak awal bukan singkatan dari pro Jokowi, kenapa namanya harus projo dan pakai foto Pak Jokowi? Nah, betul juga. Dan kenapa juga sejak awal nggak ada klarifikasi dari Bang Budi Ari atau siapapun itulah. Kalau projo itu artinya bukan pro Jokowi, tapi arti yang lain gitu. Lalu Ketua Umum Projo Mas Budi Ari juga mau gabung ke Gerindra dan minta izin ke relawan Projo. Itu sah-sah saja. Terserah Mas Budi Ari mau gabung kemana. Tapi kami pendukung Pak Jokowi tetap satu tujuan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin mengatakan dukung Pragib 2 periode. Maka kita sebagai pendukung Pak Jokowi juga akan dukung Pragib 2 periode. Dan Pak Jokowi juga mengatakan
dukung PSI. Dan kami juga akan mendukung PSI 100%. Tapi gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis, keren. Kemarin dia sempat menyinggung soal kaya miskin. Wah, bentar teman-teman. Ini kayaknya agak-agak panas nih antara Mosato, Irjan dengan Rismon serta Michael Sinaga. Karena kan kemarin Rismon sama Michael Sinaga ini mengancam Irjan untuk menghapus videonya yang soal Kimacan gitu. Dan juga Michael Sinaga itu mengancam Irjan nanti akan dipolisikan katanya kalau dia tidak menghapus channelnya. Wah, ini kan konyol. Dan ya sempat ada candaan-candaan dari mereka yang diduga merendahkan Irjan Mosato. Nah, kita dengarkan respon dari Irjan Mosato, teman-teman. Kaya miskin, dia bilang, wah menghina saya anak kosan, orang miskin, keluarga miskin. Iya bang, ada semua. Terus saya sudah rekam semua. Terus menghina saya dengan fasilitas transportasi saya ikan motor butuh. Terus kameranya bilang upgrade baru. Jadi dia seolah-olah lebih tahu tentang kehidupan saya. Saya bilang, oke lah, saya orang miskin, nggak ada masalah. Sekarang ketika kau masuk ke urusan itu, kau sudah membawa-bawa keluarga saya, kau siap disikat habis kau. Kau bawa-bawa nama NTT, kau bilang rasis terhadap suatu daerah, ya, terus kau bilang istilah itu dari NTT, dan kau harus menanggung resiko, dan kau tahu konsekuensi itu, bagaimana kau sedang membangunkan singa yang tertidur. Ikan buntar kau sudah menghina secara privasi yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah menyinggung keluargamu. Kita profesional soal saya meriset tentang pekerjaanmu, ya. Jadi kau masuk ke sana, jadi kau siap-siap. Kau juga kami laporkan, ya. Jadi kau harus segera minta maaf kepada masyarakat NTT dan Rismon, kau harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, minta maaf ke Polri dan cium kaki keluarga Pak Jokowi. Cium kaki itu pesan saya, ya. Kalau kau mau laporkan, kau silakan dilaporkan. Ya, closing statement luar biasa. Malam ini yang biasanya saya yang banyak bicara, sekarang Irjan yang banyak bicara. Emosi Irjan kan. Ini luar biasa. Ini nanti curhatan hati dan kekesalan ditumpahkan ke semua. Ya kan? Ya. Bahwasanya ini kenyataan yang ada. Ya. Apa yang dikatakan Irjan ini, bahwasanya tidak ada takut dalam diri kita untuk membela kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu adalah hakiki, kebenaran itu adalah nikmat, kebenaran itu apalagi yang Anda akan dustakan. Yes, luar biasa. Untuk malam ini, saya sebagai host Mosato TV, saya ucapkan terima kasih. Gantian jadi host ya. Salam kan? sehat, Irjan. Salam merah putih bang. Salam merah putih. Terima kasih host luar biasa ya. Gantian Semoga jadi host ya kan. akan host terus ke depan. Iya, oke. Terima kasih. Artinya like and follow. Keren kawan-kawan. Apa yang kemudian kita bisa maknai dari pernyataan Budi Ari dan momentum Kongres Projo yang ketiga ini terkait dengan dinamika dan manuver politik yang terjadi di internal Projo itu? Pertama, mungkin Budi Ari secara realistis sudah memahami bahwa salah satu anatomi kekuatan politik di negara kita adalah partai politik. Jadi kalau bicara tentang untuk mendapatkan kekuasaan politik, menjadi menteri, wakil menteri, menjadi wamen, termasuk juga akses-akses kekuasaan politik yang lainnya, suka tidak suka di negara kita itu memang harus melalui partai politik. Kita tahu untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, secara mutlak disebutkan dalam undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang yang lainnya disebutkan bahwa harus berasal dari partai politik. Inilah yang sepertinya kemudian membuat kenapa Budi Ari itu kemudian menyatakan ketertarikannya untuk menjadi bagian dari Partai Gerindra. Jadi mungkin Budi Ari itu semacam memiliki pikiran yang mulai realistis bahwa partai politik adalah instrumen yang paling powerful di negara kita untuk mengakselerasi bagaimana keinginan-keinginan politik itu bisa terwujud. Itu yang kemudian adalah variabel yang pertama. Lalu kenapa kemudian pilih Gerindra? Ya, ini adalah pikiran yang realistis. Siapa sih yang tidak mau bergabung dengan Gerindra? Betul. Partai pemenang pemilu hari ini, partai yang punya presiden di negara ini. Wajar kalau kemudian orang seperti Budi Ari, orang yang menjadi ketum Projo, pernah menjadi menteri sebelumnya, kemudian menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari Gerindra. Ini adalah partai penguasa, ini adalah partai pemenang Pilpres 2024 yang lalu. Wajar kalau kemudian Budi Ari juga merasa tertarik untuk menjadi bagian dari Gerindra dan tidak tertarik dengan yang lainnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya seperti apa langkah-langkah politik yang akhirnya
diambil oleh Budiari, Ketua Umum Projo, yang tentu banyak mengundang pro dan kontra karena dia memutuskan untuk bergabung ke partai Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, yang memang secara di atas kertas beliau ini, Partai Gerindra ini pemenang teman-temannya saat Pilpres kemarin. Walaupun bukan pemenang pemilu, kalau pemenang pemilunya kan PDI Perjuangan ya, Gerindra nomor 2. Tapi ya presidennya dari Gerindra. Dan ya kalau kita lihat di DPR yang berkuasa itu sepertinya ya Bang Sufmi Dasko ya. Aduh, kalau orang-orang Gerindra menyebut beliau itu seperti kancil. Ya, Pak Prabowo juga menyebut beliau kancil gitu. Karena mungkin kepiawaiannya, kelincahannya, tangan dinginnya. Dan kalau kita lihat memang Bang Sufmi Dasko jarang ngomong gitu. Dia orang agak-agak segan sama beliau ini, agak-agak ngeri memang teman-teman. Tapi itulah, ya banyak kritikan, banyak mungkin netizen pendukung Pak Jokowi yang marah kenapa Budiari tidak masuk PSI. Tapi itu adalah hak politik masing-masing individu teman-teman. Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa mensetir orang harus masuk ke sana. Karena sebelum Kongres, Budiari ini menghadap dulu ke Pak Jokowi. Ya otomatis di sana beliau pasti sudah memberitahu Pak Jokowi kalau dia mau masuk Gerindra gitu. Dan Pak Jokowi kemungkinan besar mengiyakan juga, nggak masalah. Karena kan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sangat kuat teman-teman. Sangat kuat. Beliau ini sahabatan loh. Jadi mau dia masuk Gerindra, mau dia masuk PSI, ya saya pikir sama-sama aja. Yang penting kita bahu-membahu berjuang bersama untuk mensejahterakan rakyat, membangun bangsa ini menuju yang lebih baik, menuju Indonesia Emas 2045. Ya buat teman-teman yang marah, ya mungkin keikhlasan kita harus dilapangkan lagi, diluaskan lagi. Biarkan Budiari menjadi penyambung gitu ya, pengerat hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya mungkin itu juga tujuannya kenapa Budiari mau masuk Partai Gerindra teman-teman. Selain yang disebutkan di awal tadi. Dan mengenai Roy Suryo yang jualan buku di Australia, kasihan banget ya, lelangnya itu tadi berapa harganya? $200. $200 berapa itu ya? 3 jutaan ya? 3 jutaan kali ya, $200. $100 itu 1.600.000. 3.200.000 teman-teman. $200 loh. Apakah dia ini jualan buku di sana buat nyari tiket pulang? Karena dia cuma membawa 10 buku katanya. Beratlah ditenteng-tenteng, diseret-seret. Masih nggak ada mau beli. Waduh, ngemis-ngemis gitu jualan bukunya ya kan. Emang aneh kawan-kawan ini. Aneh orang-orang ini teman-teman. Dan entah apa hasil dari penelitian dia katanya. Katanya kan dia ke Sydney bukan kabur, tapi mau melakukan penelitian terhadap UTS Insers tempat Gibran pernah menempuh pendidikan juga. Aduh sangat-sangat apa ya? Kalau saya pikir sih untuk meneliti itu hanyalah alibi. Tujuan utama mereka cuma mau jualan buku teman-teman. Nanti kalau pulang ke Indonesia dia keluar-keluar lah gitu. Wah, saya sudah menjual buku saya di Australia, banyak yang beli, dibaca diaspora. Ini menjadi jejak rekam buruk bagi bangsa kita. Waduh, ya seperti itulah omongan-omongan mereka teman-teman. Ketika mereka sudah melakukan sebuah gerakan ya kan. Saya nggak tahu apakah Refli Harun ikut juga ke Australia apa gimana gitu. Apakah dibiayai dengan hasil jualan buku mereka berangkat? Aduh, udahlah teman-teman. Saya agak capek dan ya agak males melihat orang ini. Dan tadi seperti apa pandangan beberapa tokoh mengenai, kan tokoh-tokoh dari PDIP banyak yang mengatakan bahwa Soeharto itu punya banyak dosa, membunuh orang dan lain sebagainya. Ya tadi Bung Hasan Nasbi juga sudah membongkar seperti apa jejak rekam dari Soekarno. Ya tapi silahkan kalian menilai, silahkan kalian mendeskripsikan sendiri seperti apa penilaian kalian terhadap isu-isu yang sekarang sedang sedang hot-hotnya ya kan. Utamanya tadi Anies Baswedan yang sedikit menyenggol-nyenggol mengenai kereta cepat Wush, beban hutang dan lain sebagainya, tapi dia sendiri jejak rekamnya sangat buruk. Oke, mungkin ini akhir dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi. Kok tanpa perlu berlama-lama lagi sih? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.